Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Fajariyatul Karimah dari kelas PGMID dengan NIM 20319139. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat yang berjudul Gender sebagai Konstruksi Sosial dalam Masyarakat. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Gender sebagai Inklusi yang diampu oleh Dr. Hajah Evi Muafiah MAG. Dalam artikel ini membahas 3 subbab. Yang pertama, perbedaan gender dan jenis kelamin. Yang kedua, proses konstruksi gender dan institusi pelakunya. Dan yang terakhir, gender sebagai masalah sosial. Yang pertama, gender dan jenis kelamin. Kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Gender adalah hasil kesepakatan antara manusia yang tidak bersifat kodrati. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat. Sedangkan jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks atau jenis kelamin berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memproduksi sperma, sementara perempuan menghasilkan sel telur. Secara biologis, mampu untuk menstruasi, hamil, dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan di antara keduanya. Dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan pada segala ras yang ada di muka bumi. Jadi, perbedaan dari gender dan jenis kelamin adalah gender adalah bukan kodrati dari Tuhan, tetapi jenis kelamin merupakan ketentuan yang tidak dapat berubah dan sering dikatakan sebagai kodrat dari Tuhan. Jadi perbedaan di antara keduanya adalah gender bersifat bukan kodrati, sedangkan jenis kelamin bersifat kodrati. Atau secara umum, jenis kelamin digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Kalau studi jenis kelamin lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seseorang laki-laki dan perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan feminitas seseorang. Dengan demikian, gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia, laki-laki, dan perempuan. Hal tersebut berimbas pada tuntutan peran, tugas, kedudukan, dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, dan juga tidak pantas dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Secara garis besar, teori-teori gender dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok teori-teori natur, yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi laki-laki dengan sederet perbedaannya dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin. Kedua adalah kelompok teori-teori natur yang melihat bahwa perbedaan karakter dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor sosial budaya. Perspektif ini menyimpulkan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dikonstruksikan oleh budaya, yakni relasi kuasa yang secara turun-temurun dipertahankan oleh laki-laki. Perbedaan gender dan garis kelamin dalam aspek dasar, gender merupakan konstruksi sosial, sedangkan jenis kelamin adalah takdir. Kemudian dalam aspek pencirian, gender lebih ke perspektif kultur atau non-biologis, sedangkan jenis kelamin lebih ke biologis. Kemudian dalam aspek status yang dibentuk,
gender lebih feminim dan maskulin. Contohnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sebagai konsekuensi dari hasil masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah bekerja dan mencari nafkah. Sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab masalah rumah tangga. Jenis kelamin terbagi menjadi dua, perempuan dan laki-laki. Peran sosial dapat berubah. Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pencari nafkah, di samping menjadi istri juga. Selanjutnya ada peran sosial dapat dipertukarkan untuk saat-saat tertentu. Bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah, bahkan sampai ke luar negeri. Atau sifat-sifat perempuan dan laki-laki dapat dipertukarkan. Aspek peran sosial dalam jenis kelamin. Peran reproduksi tidak dapat berubah. Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya. Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan. Tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi. Selanjutnya dalam aspek jangkauan. Dalam aspek jangkauan gender mencakup kelompok sosial tertentu. Sedangkan dalam jenis kelamin universal atau seluruh dunia. Analisis gender tidak dapat dipisahkan dari analisis faktor kehidupan yang terbangun dalam masyarakat. Misalnya, analisis gender terhadap kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari analisis tentang keluarga, karena keluarga dan ekonomi merupakan dua lembaga masyarakat yang saling berhubungan meskipun keduanya tampak terpisah satu sama lain. Kemudian, subbab yang kedua, proses konstruksi gender dan institusi pelakunya. Konstruksi peran gender adalah bagaimana peran gender dibentuk dari kebudayaan dan disosialisasikan. Gender juga merupakan alat analisis yang baik untuk memenuhi persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum. Gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Pembeda yang ditentukan oleh aturan masyarakat dan bukan biologis itu dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Kurangnya pemahaman tentang pengertian gender menjadi salah satu penyebab dalam pertentangan menerima suatu analisis gender di suatu persoalan ketidakadilan sosial. Peran gender dalam sebuah masyarakat pada dasarnya merupakan konstruksi manusia itu sendiri melalui objektivitas yang mereka lakukan. Sebuah konteks yang dibentuk atas dasar konstruksi, maka bersama mengenai peran. Jika perempuan berpikir bahwa kodratnya adalah mengurus rumah tangga dan laki-laki beranggapan bahwa kodratnya adalah menjadi tulang punggung, maka anggapan dan pemikiran tersebut tidak tumbuh atau muncul dengan sendirinya. Pemahaman peran gender dalam sebuah masyarakat yang disebut dengan kodrat atau takdir sebenarnya merupakan bentuk objektivitas manusia itu sendiri. Konstruksi masyarakat memanfaatkan kondisi biologis perempuan untuk membentuk stereotip yang melemahkan kedudukan perempuan. Namun, selama ini berkembang pola pikir yang membentuk stereotip tentang subordinasi perempuan. Hal ini kemudian membentuk rumusan tentang bagaimana menjadi perempuan dengan sikap dan tingkah laku yang diterjemahkan menjadi kodrat. Stereotip yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa tidak sedikit profil perempuan-perempuan yang kuat, rasional, dan bahkan memiliki kapasitas kepemimpinan yang tinggi. Sebagai contoh, perasaan perempuan yang sensitif membuat stereotip perempuan irasional sehingga tidak seharusnya perempuan memimpin laki-laki. Hal itu cenderung mengharuskan perempuan untuk melakukan pekerjaan domestik yang lebih berat dan mengekang perempuan sehingga membuat perempuan marginal secara ekonomi dan kedudukan dalam masyarakat terus tersubordinasi. Kemudian, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan. Sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Sebab selanjutnya yaitu
gender sebagai masalah sosial. Memahami persoalan gender memang bukanlah hal yang mudah, akan tetapi sangat diperlukan berbagai kajian yang bisa mengantarkan pada pemahaman yang benar tentang gender. Perbedaan gender terkadang dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan. Ketidakadilan gender dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Gender akan dipermasalahkan apabila adanya perbedaan atau diskriminasi perlakuan dalam akses, partisipasi, kontrol dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Dan juga tidak ada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan di dalam pembagian peran, tanggung jawab, hak, kewajiban, serta fungsi sebagai anggota keluarga maupun masyarakat yang akhirnya tidak menguntungkan kepada kedua belah pihak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gender menjadi masalah jika ada ketimpangan relasi atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, di mana satu pihak menjadi korban ketidakadilan gender bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan. Penyebab terjadinya ketidakadilan gender yang dinilai masih kuat memegang nilai-nilai patriarki dalam masyarakat, di mana lebih banyak dialami oleh kaum perempuan daripada laki-laki. Di antaranya, yang pertama, marginalisasi atau menggeser perempuan ke pinggiran. Perempuan dicitrakan lemah, irasional, kurang, atau tidak berani sehingga tidak pantas atau tidak dapat memimpin. Akibatnya, perempuan selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan pemimpin. Akibatnya, perempuan selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan memimpin. Yang kedua ada subordinasi. Kaum perempuan berada pada posisi subordinasi, yaitu tunduk pada laki-laki. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang irasional dan emosional dan hanya layak berada di wilayah domestik karena ketidakmampuan dalam memimpin. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang irasional dan emosional dan hanya layak berada di wilayah domestik karena ketidakmampuan dalam memimpin. Pandangan perempuan diistilahkan sebagai kaca wingking, yaitu teman di belakang atau di balik wilayah publik yang ditempati laki-laki. Yang ketiga, ada stereotip, adalah pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu, yaitu jenis kelamin perempuan. Perempuan diberi label kaum yang lemah, bodoh, dan emosional, di mana label ini menyebabkan perempuan sukar untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Stereotip gender membuat kita membatasi pemahaman mengenai apa yang bisa dikerjakan perempuan dan apa yang bisa dikerjakan laki-laki. Yang keempat, ada beban ganda. Pembagian kerja di dunia domestik untuk perempuan, sementara laki-laki di sektor publik, sehingga ketika perempuan masuk di sektor publik, ada beban ganda yang disandangnya. Sementara ada juga beban ganda untuk kaum laki-laki, karena memang pekerja domestik bukanlah kodrat perempuan. Beban perempuan untuk melakukan pekerjaan reproduksi di rumah tangga dan pekerjaan produktif untuk mendapatkan penghasilan. Perempuan tidak dinilai ketika melakukan pekerjaan reproduksi dan sosial, sementara kerja produksi yang mereka lakukan hanya dianggap sifatnya membantu saja. Yang kelima ada kekerasan. Kekerasan yang hanya dialami oleh perempuan yang hanya disebabkan perbedaan gender. Kekerasan dapat dimulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan seksual dan penciptaan ketergantungan, di mana hal itu diakibatkan karena adanya stereotip gender. Yang kemudian ada kemiskinan. Kenyataan dalam masyarakat kita, banyak anak di bawah umur meninggal akibat gizi buruk atau kekurangan gizi. Kemudian ada diskriminasi, adalah pembedaan perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang dikarenakan jenis kelamin, ras, agama, status sosial, ataupun suku. Selanjutnya ada buta gender. Buta gender ini juga mengabaikan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kebutuhan, kepedulian, dan prioritas yang berbeda. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.